Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa mustafana wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semuanya duduk ada di masjid ini, di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini Allah Subhanahu wa ta'ala meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bermacam-macam karakter. Makanya ada makalah atau makalah orang Arab menyatakan an-nas ajnas. Manusia itu berjenis-jenis. Jadi nggak bisa kita kalau menuntut orang lain sama kayak kita, nggak bisa. Karena berjenis-jenis. Contoh yang gampang, suami istri. Suami istri, ketika suami menuntut istrinya harus begini, istri menuntut suaminya harus begini, nggak akan ketemu itu jalannya. Tapi bagaimana manusia itu harus memiliki sifat rasa kurang lebih. Apa? Kurang lebih. Yang kita lihat dari orang lain bukan kesalahannya. Tapi yang kita lihat dari orang lain adalah kebaikannya. Gak mungkin ada masalah kamu sama orang lain. Kalau kamu lihat kebaikannya, gak mungkin ada masalah. Kalau untuk diri kamu sendiri, kamu lupakan kebaikan kamu untuk orang lain, ingat kesalahan kamu. Jadi kalau untuk orang lain, ingat kebaikan, lupakan kesalahan. Sehingga kamu akan selalu hubungannya baik dengan orang lain. Yang kedua, kalau untuk diri kamu sendiri, jangan kamu ingat-ingat kebaikan kamu untuk orang lain. Kenapa? Kamu pasti akan ngungkit. Kamu misalnya pernah berbuat baik kepada si fulan. Terus kemudian fulan gak balas budi sama kamu. Kamu nanti akan ngungkit. Biyen wis tak kei lho kowe lho, tak utangi. Saiki aku butuh rambut utangi. Nanti akan ngungkit seperti itu sehingga pahala kita yang dulu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala, jangan gagalkan pahala sedekah kalian. Dengan apa? Mengungkit-ngungkit atau menyakiti hati orang lain. Sedekah itu macam-macam. Sedekah itu enggak harus duit. Senyum aja sedekah. Nabi SAW beliau bersabda apa? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumnya kamu di hadapan umat muslim yang lainnya, saudara kamu adalah nilainya sedekah. Berzikir nilainya sedekah, amar ma'ruf nilainya sedekah, nahi mungkar nilainya sedekah. Menyingkirkan duri yang ada di pinggir jalan nilainya apa? Sedekah. Banyak macam-macam sedekah. Nah, sedekah kamu itu, perbuatan-perbuatan baik kamu tadi itu semuanya jangan dibatalkan pahalanya cuma gara-gara apa yang pertama ngungkit-ngungkit. Yang kedua apa? Menyakiti hati orang lain. Jangan digagalkan dengan itu. Jangan dibatalkan dengan itu. Makanya kalau untuk kebaikan pribadi lupakan. Biar kamu gak ada ngungkit-ngungkit sama orang lain. Gak pingin balas budi orang lain.
Walaupun orang lain nggak balas budi sama kamu nggak ada masalah. Jadi begitu. Ini kunci hidup biar kamu nikmat. Nggak banyak pikiran. Kurang lebih. Sama orang lain kurang lebih. Alah ya namanya manusia. Ya pernah berbuat salah. Gitu aja kurang lebih. Ya udah maafkan saya ya juga pernah berbuat salah. Udah maafkan aja. Begitu. Kurang lebih itu enak. Nah makanya hal yang paling diharapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari umatnya kepada yang lain adalah apa? Melakukan hal yang bermanfaat. Makanya Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas, sebaik-baik manusia, siapa mereka? Adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Kelihatannya kita sering dengar hadis ini, cuman aplikasinya agak repot. Orang itu kadang mikirnya manfaat. Yang penting manfaat. Padahal manfaat yang dilakukan itu bermadharat. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang begini, kelihatannya manfaat tapi tidak dalam koridor syariat. Ada manfaat yang bermadharat, ada manfaat yang tidak dalam koridor syariat. Contoh begini, pernah terjadi di zaman dahulu, ada orang yang ini contoh di zaman sampai zaman sekarang juga bisa. Contoh, ada manfaat, ada madharat. Ketika ada manfaat dan ada madharat, kira-kira yang didahulukan yang mana? Manfaat atau madharat? Halo? Manfaat? Manfaat atau madharat? Madharat. Kita lebih mengedepankan madharat. Kenapa? Kalau kita mementingkan manfaat akan timbul madharat. Tapi kalau kita hindari madharat, manfaatnya nggak dapat, madharatnya nggak dapat. Paham maksudnya? Ada manfaat, ada madharat. Ada perbuatan A misalnya. Perbuatan A ini menimbulkan manfaat, tapi juga menimbulkan madharat. Maka A ini kita tinggalkan atau kita lakukan? Kita cari manfaatnya atau kita tinggalkan supaya tidak bermadharat? Yang mana? Pertama, kedua? Yang kedua. Kita tinggalkan perbuatan ini, kenapa? Karena ada madharatnya, walaupun di situ ada manfaatnya. Contoh, ada orang yang sudah dinyatakan positif corona. Positif ya. Positif corona. Terus kemudian kamu tahu hadis bahwa dua orang muslim yang bersalaman maka dosanya akan rontok. Orang positif corona bermadharat akan menularkan ketika kamu salaman. Nah, salamannya datengin manfaat pahala, yaitu pahalanya apa? Dosa kamu rontok. Tapi juga menimbulkan madharat apa? Kamu ketularan kena corona. Nah, kira-kira kamu salaman apa enggak? Enggak. Kenapa? Dalam syariat Islam, dalam agama Islam, ketika dua hal ini bertemu, berbarengan, maka kita tinggalkan. Kenapa? Ada madharat. Paham ya? Nah, kadang-kadang manusia tidak menimbang ini. Contoh begini, udah yang penting majelisan aja, yang penting kumpul membahas ilmu, walaupun campur laki perempuan. Nah, kelihatannya manfaat majelisnya untuk majelis ilmu, tapi caranya tidak sesuai koridor syariat. Kenapa? Tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan, terjadi yang namanya ikhtilat, campur laki perempuan. Nah, kalau ada majelis campur laki perempuan seperti itu bagaimana? Tinggalkan. Kenapa? Madharat untuk kamu. Kamu berbuat dosa sama pahala. Mana yang dilihat? Ya tinggalkan, itu berbuat dosa kok. Jelas ya? Nah, banyak orang yang tidak memperhatikan dua ini. Nah, makanya kita jadilah orang yang bermanfaat, yang tidak menimbulkan madharat. Yang kedua, dalam koridor syariat. Itu yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya dalam Islam itu nggak cukup kita cuma punya hubungan baik sama Allah, nggak cukup. Hanya hablum minallah, hubungan baik tali erat dengan Allah, hubungan baik dengan Allah, nggak cukup. Harus ada yang kedua yang namanya hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Kalau hubungan sama Allah itu gampang. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa urusannya Allah, hukukullah, hak-haknya Allah itu mabniyah alal musamahah. Kalau hubungan kita sama Allah itu dibangun, didirikan atas dasar ampunan. Kita punya kesalahan sama Allah, minta ampun, diampuni sama Allah. Gak mungkin Allah gak ngampuni dosa hambanya. Ya apa enggak? Pasti. Allah itu ghafurur rahim, Allah itu afuun karim, Allah itu maha luas rahmatnya. Seberapapun dosa kita, seberapa besar apapun dosa kita yang kita bawa ke Allah, tapi kita minta ampun serius kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lebih banyak daripada dosa kamu ampunan. Lebih banyak daripada dosa kamu maghfirah, rahmat dan lain sebagainya. Tapi kalau hak manusia itu mabniun alal musyahah, dibangun atas dasar pertikaian. Makanya manusia itu suka bertikai, suka debat, suka bermusuhan. Itu yang namanya manusia. Makanya kalau minta maaf sama manusia, pasti dimaafkan enggak? Belum tentu. Tapi kalau kamu minta maaf sama Allah, pasti dimaafkan. Tapi kalau kamu minta maaf sama manusia, belum tentu dimaafkan. Makanya kalau urusan sama Allah itu lebih gampang. Yang repot urusan sama manusia. Insya Allah kita semua ini, umat Islam ini nanti di akhirat. Insya Allah yang urusan dosa-dosanya sama Allah, insya Allah diampuni. Kita ini umat Nabi Muhammad kok. Ummatan marhumah, umat yang dirahmati sama Allah. Dikit-dikit kita ini diampuni dosa. Dikit-dikit umat Nabi Muhammad ini diampuni. Contoh ya, gampang. Kita ini salaman tadi, sama muslim salaman. Kata Nabi, idzal taqal musliman, jika dua orang muslim bertemu, fatasafaha, kemudian mereka berdua saling bersalaman, ya, maka dosa mereka berdua akan rontok, bersih, habis. Dan pahala yang paling banyak bishron, paling banyak senyumnya, paling ceria mukanya. Jadi kalau kamu salaman ceria, guyu, itu pahalanya yang lebih banyak yang paling guyu. Kadang kan orang salaman itu kan alah angger salaman ngono tok. Tapi mukanya mis gitu tok. Nah itu pahalanya sithik. Tapi kalau kamu senyum, yang situ senyum lagi. Tambah kamu senyum, tambah banyak pahalanya kamu daripada yang senyumnya kurang lebar. Jadi kata Nabi yang paling banyak pahala di antara dua orang yang salaman, yang paling ceria, menunjukkan wajah cerianya kepada saudaranya, tidak menunjukkan kesusahannya, biar orang kasihan sama dia, enggak begitu. Itu contoh, rontok dosanya sudah, salaman tok sudah rontok. Berapa kali ente salaman, bayangkan. Itu satu. Yang kedua, ente ketika wudu, ente minimal wudu itu ya kurang lebih 5 kali sehari. Padahal kata Nabi antara wudu ke wudu yang lain itu maghfirah, ampunan. Antara wudu ke wudu yang lain, kalau kamu di antara wudu yang satu pertama dengan wudu yang kedua, di antara itu ada dosa, diampuni sama Allah. Loh enak tuh cuma wudu diampuni dosanya. Itu umat Nabi Muhammad, yang lain gak dapat begitu. Kata Nabi juga, Jumat ke Jumat yang selanjutnya, asal kamu yang ini sholat Jumat, yang besok kamu sholat Jumat, di antara Jumat yang kemarin sama Jumat ini, kamu pernah melakukan dosa, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh enak loh. Ramadan ke Ramadan kemarin sama Ramadan yang nanti, kamu pernah melakukan dosa, pasti manusia. Ketika kamu melakukan Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan yang kemarin, Ramadan yang ini, yang nanti akan datang, diampuni antara keduanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gampang. Kemarin puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sebelum hari raya kemarin. Itu mengampuni dosa apa? Dosa yang tahun kemarin sama dosa yang tahun yang akan datang. Lu enak tuh. Umat Nabi tuh enak sudah. Urusan sama Allah pokoknya enak wis, ampunan wis.
Nah tinggal nanti di akhirat ente urusan sama temennya ente. Itu ya repot itu. Urusan sama orang tuanya ente, itu yang repot itu. Urusan sama gurunya ente, itu yang repot itu. Urusan sama anaknya kamu, itu yang repot. Kenapa? Tuntut-tuntutan pasti. Manusia, kalau Allah nggak perlu, Allah butuh apa sama kita? Nggak butuh. Kita sholat, Allah butuhi sholat kita? Nggak butuh. Itu serah ente. In ahsantum li anfusikum kata Allah. Kalau kalian berbuat baik, apakah kembalinya ke Allah perbuatan baik tersebut? Enggak. Li anfusikum kata Allah, ya untuk kalian sendiri. Enggak ada untungnya Allah, kalian minum minuman keras. Allah enggak rugi. Kalian masuk neraka, seandainya seluruh manusia masuk neraka, Allah rugi buat surga. Enggak rugi. Seandainya semua manusia masuk surga, Allah rugi, Allah untung. Enggak ada rugi, enggak ada untung. Allah tuh enggak butuh sama makhluk kok. Allah itu khalik kok, pencipta kok, enggak butuh sama kita. Kita yang butuh beramal itu kita sendiri, buat kita sendiri bukan buat Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak butuh kamu sujudi. Justru kamu sujud sama Allah itu kamu yang butuh. Paham ya? Begitu. Nah makanya kalau urusan sama Allah gampang. Insya Allah diampuni ente sama Allah. Oh, banyak ampunan itu banyak kok. Ente sodakoh, ampuni dosanya. Apalagi senyum, sodakoh, pahala diampuni sama Allah. Gampang ente. Tapi kalau sama manusia, hati-hati. Makanya urusan sama manusia cepat-cepat minta maaf. Belum dimaafkan, minta maaf terus, minta ridhonya. Orangnya sudah mati, banyak sodakoh, hadiahkan pahalanya ke dia. Banyak istighfar, minta ampun sama Allah, mudah-mudahan dia dikubur, maafkan kita. Makanya bahkan nanti di akhirat, kalau kita punya kesalahan sama orang lain, itu nanti ada barter amal. Barter amal. Misal kita nanti di akhirat ketemu sama fulan. Fulan itu dulu pernah kita berbuat salah kepada dia. Terus dia nuntut sama kita, oh nggak bisa, saya nggak mau maafin kamu. Ya udah, saya punya pahala, nyoh PO tak bayar, tapi maafkan saya. Nanti ada barteran begitu nanti, supaya dapat maaf. Nah tinggal kamu pahalanya banyak apa enggak itu. Kalau kamu pahalanya dikit, ya entek. Buat minta maaf itu habis. Tapi kalau kamu di dunia banyak beramal, rajin beramal, maka insya Allah kamu tadi itu orang-orang yang pernah kamu salahi, barter, insya Allah masih ada sisa pahala yang masukkan kamu ke dalam surga. Allahumma. Nah, makanya hati-hati. Urusan sama manusia hati-hati. Urusan utang hati-hati. Urusan janji hati-hati. Sama manusia hati-hati. Kalau sama Allah, insya Allah ngampuni kamu. Allah ngampuni kamu. Insya Allah ngampuni. Gak mungkin Allah gak ngampuni. Urusan sama manusia hati-hati. Karena tadi yang Habib sampaikan di awal, dua hubungan ini wajib kita jalin. Hablum minallah, hubungan dengan Allah baik, dan juga yang kedua hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Makanya para ulama mendefinisikan siapa sih orang soleh itu? Soleh, ya Allah jadikan saya orang soleh. Soleh itu apa? Soleh solihah itu apa? Nah, didefinisikan oleh para ulama. Orang yang soleh itu man qama bihuquqillah wa huquqi ibadih. Orang soleh itu orang yang mendirikan hak Allah. Satu. Dan mendirikan hak-hak kepada manusia yang lain. Dua. Dua ini. Hablum minallah, hablum minan nas. Itu definisi orang soleh solihah. Itu definisinya. Yang bisa menegakkan, menjalankan hak-haknya Allah. Dan juga bisa menegakkan hak-hak manusia. Gitu. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW. Menyakiti hati umat Islam. Ya, dikatakan oleh para ulama. Afwan, ini ulama. Dikatakan oleh para ulama. Menyakiti hati umat Islam. Maka itu dosanya lebih parah daripada menghancurkan 70 Ka'bah. Ka'bah itu berapa total? Satu toh ya. Ini membuat Ka'bah-Ka'bahan di Semarang yang tidak dianggap Ka'bah. Cuma manasik aja. Ka'bah itu yang diakui oleh Allah, oleh para rasul, para nabi cuma satu. Di Mekah sana, di Masjidil Haram itu. Ini seandainya ente ngancurin Ka'bah itu. Ada orang ngancurin Ka'bah yang di Masjidil Haram. Dosanya kayak apa itu? Masya Allah. Enggak bisa, enggak terhingga dosanya itu. Satu. Bayangin Ka'bah itu ada 70. Ini orang ngancurin 70 Ka'bah. Dibandingkan dengan satu orang menyakiti hati tetangga misalnya.
itu lebih dosa menyakiti hati tetangga daripada ngancurin 70 Ka'bah, itu pun kalau 70 Ka'bah itu ada. Lebih parah nyakitin hati tetangga, nyakitin hati temennya, nyakitin hati sesama. Itu lebih parah dosanya di sisi Allah daripada ngancurin Ka'bah. Bayangin. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai bangun Ka'bah, kemudian sholat 1000 rakaat di setiap sudutnya. 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat. Kan 4 sudut ya. Hajar Aswad, Rukun Yamani, Rukun Syami, Rukun Iraqi. Ya. Ada 4 sudut. 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat. Dengan Nabi Ismail alaihi wassalam. Selesai itu Allah ngajak bicara Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, kamu mau tahu nggak? Ada amal, perbuatan yang lebih afdol, lebih utama daripada kamu bangun Ka'bah ini. Lebih afdol dari 1000 kali kamu bangun Ka'bah. Itu baru satu itu. 1000 kali. Nabi Ibrahim heran, apa ya Allah? Lebih afdol dari bangun Ka'bah, kiblat manusia, bayangkan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Memberi makan kepada orang yang kelaparan. Itu lebih afdol. Hubungan dengan manusia. Hablum minan nas ini lebih afdol daripada bangun Ka'bah. Itu Allah nyatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu diutus Allah ke muka bumi ini untuk apa? Liutammima makarimal akhlak. Untuk saya, kata Nabi, menyempurnakan perangai-perangai yang baik. Akhlak-akhlak yang baik. Nah, akhlak itu dominannya hubungan manusia ke Allah atau manusia ke manusia? Manusia ke manusia. Jadi Nabi ini tujuan utama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, itu diantaranya selain untuk mengajarkan kita bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan juga apa? Untuk bagaimana hubungan kita dengan manusia yang lain, itu bagaimana kita menjalin. Makanya Nabi juga menyatakan manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat. Jadi rentetannya dari situ, urutannya dari situ. Fahimtum? Nah, kalau ente mau berbuat sama orang lain, nunggu orang lain berbuat baik sama ente, ya ente akhlaknya pedagang itu. Pedagang itu kalau ente tidak ngasih barang, ya dia ngasih uang, orang yang beli. Kalau ente tidak ngasih barang, dia tidak ngasih uang. Kalau kamu tidak ngasih barang, dia tidak ngasih uang. Kamu nggak ngasih uang, dia nggak ngasih barang, ya enggak? Itu timbal balik. Kalau kamu hubungan sama manusia cuma nunggu timbal balik, nunggu balik dibalas budi, nunggu dia baik dulu sama kamu baru kamu baik sama dia, ya namanya kamu itu bukan hablum minan nas, itu dagangan kamu. Akhlaknya pedagang, nunggu dia bayar baru kamu kasih barang, nunggu dia berbuat baik baru kamu berbuat baik. Ya enggak begitu. Nabi enggak ngajarkan begitu. Ada tetangga Nabi orang kafir, orang Yahudi. Dia orang Yahudi ini sampai dia sekarat Yahudi. Dia sekarat sudah, ini sakit parah ini tetangganya Nabi. Nabi sebagai seorang muslim yang sejati, paling mulianya umat Islam, paling bertakwanya orang yang bertakwa, paling beruntungnya umat manusia, paling beruntungnya makhluknya Allah, menjenguk tetangganya yang agamanya berbeda. Yahudi tadi itu. Jenguk. Diparani sama Nabi, didatangi sama Nabi. Kenapa? Ini hubungan manusia ini. Gak main-main ini, walaupun beda agama ini. Walaupun beda akidah ini. Nabi datangi dia. Nabi jenguk dia. Kenapa? Ini hubungan manusia, hubungan tetangga ini. Makanya urusan tetangga itu sampai Nabi itu sampai khawatir. Dikit-dikit malaikat Jibril itu turun, nasihatkan tentang tetangga. Turun, nasihatkan tentang tetangga. Sampai Nabi menyatakan begini, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu.
Jibril ini selalu kalau turun itu mengingatkan saya tentang tetangga. Sampai saya kira nanti satu saat nanti tetangga juga dapat warisan. Kok tetangga terus? Sampai saya nanti ngira jangan-jangan dapat warisan ini tetangga ini. Kok terus bahas tentang tetangga terus. Sampai Nabi juga bersabda, tidak beriman seorang di antara kalian sampai berbuat baik kepada tetangganya. Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda bahwa tidak beriman seorang di antara kalian sampai apa? Tetangganya merasa aman dari gangguannya. Kalau tetangga kamu gak merasa aman sama kamu, merasa khawatir sama kamu, serik sama kamu, gak seneng sama kamu, nah itu repot kamu nanti di akhirat itu. Urusan sama tetangga kamu repot, di dunia wis ruwet, akhirat ruwet meneh. Lebih baik kowe ngalah ning donya. Tetangga kamu ruwet, ora mbok ruweti. Nggih, wis ngono wae wis. Nggih. Wis gitu aja sudah. Sama tetangga kamu. Kenapa? Biar di akhirat gak ruwet. Oh kamu di dunia wis ruwet, di akhirat ketemu tanggamu meneh ruwet meneh wonge padha. Repot ente. Lebih baik kowe ngalahin ning dunia yang sementara, ngalah di dunia sementara. Supaya apa? Kamu mendapatkan predikat dari Nabi tadi itu. Tidak merasa terganggu tetangga kamu dengan kamu. Begitu. Nabi itu kalau menasihatkan kepada sahabatnya, kalau masak kuah, itu Nabi bilang tambah ono kuahe. Tambah kuahnya kata Nabi untuk tetangga-tetangga kalian walaupun yang Yahudi, kasih mereka, bagi mereka. Begitu. Sampai urusan kemambon, tetangganya kemambuan masakan kamu nggak ngasih, itu nanti di akhirat kamu dituntut sama Allah. Ini masak tutupono tembokmu. Asepnya aja sampai botokno. Bakar sate tonggone kemambon tok kayak asep tok. Di akhirat bahaya kamu ini. Dituntut nanti sama Allah kamu. Bagi-bagi. Kamu punya buah-buahan. Kamu kalau beli barang misalnya. Datang, tetangga kamu kelihatan kamu beli buah, enggak kamu kasih, hati-hati. Kayak ono. Makanya tutup ono. Kalau enggak mau ngasih tutupi. Jangan diketok-ketokno. Jangan ditunjuk-tunjukkan. Makanya pernah ada seorang daripada nenek moyang leluhur para habaib, namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu. Beliau pernah putrinya beliau itu dikasih hadiah emas, gelang emas. Dikasih hadiah gelang emas. Ketahuan sama bapaknya, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kelihatan gelangnya diminta dipedot sama ayahnya. Istrinya marah. Istrinya bilang, loh kamu nih nyakitin hati anak kamu. Dosa. Kata beliau, lebih baik saya nyakitin hati satu orang daripada saya nyakitin hati seluruh tetangga saya ini. Dengan melihat anak saya pakai gelang emas. Yang gak punya emas kan akhirnya nanti nuntut suaminya, nuntut orang tuanya. Berapa banyak yang akan disakiti. Makanya kalau kamu gak siap bondoni wong, ojo kemaki. Kalau kamu siap untuk membelikan emas seluruh tetangga kamu, berapa boh? Kerincingan emasmu berapa boh? Siap kamu bondoni kabeh. Tapi kalau kamu kerincingan emas, jentrek-jentrek gelangnya, walungnya sampai keluar, ya beratnya mbuh 1 kilo misalnya. Kamu dilihat tetangga-tetangga sakit hati mereka melihat itu. Ada yang kelaparan apalagi, yang susah apalagi, loh berat itu karena urusan sama manusia itu. Urusan sama Allah tadi diampuni, ini manusia ini, berat ini. Sampai Nabi itu sampai segitunya ngajarin kita. Detail. Urusan nyingkirkan duri di jalan. Itu Nabi menyampaikan ada nanti orang masuk surga sebabnya ringan, enteng. Gara-gara apa? Dia pernah menyingkirkan duri di pinggir jalan sehingga orang lain tidak tertusuk duri tadi itu. Cuma duri. Tapi niatnya apa? Supaya umat Islam lain atau sesama tidak ada yang terkena duri, enggak ada yang sakit. Itu bisa masuk Islam kamu gara-gara itu. Karena bermanfaat untuk manusia yang lain. Begitu. Apalagi kalau orang yang kamu berbuat baik kepadanya, dia tadi itu tidak pernah berbuat baik kepada kamu, apalagi kalau dia suka berbuat buruk kepada kamu. Kamu berbuat baik sama dia,
Oh ini berlipat-lipat ganda ini. Pahalanya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Luar biasa pahalanya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qadha li akhihil muslim hajatan fid dunya qadallahu lahu sab'ina hajatan min hawaijil akhirah adnahal maghfirah." Barang siapa yang dia suka membantu sesama, lalu tidak punya bantu, butuh utangan diutangi, orang butuh sodako, butuh makan kasih makan gitu. Bantu umat Islam yang lain sesama, maka Allah akan membalas 70 kali lipat keperluan yang dia perlukan di akhirat akan Allah berikan kepada dia. Satu saja kamu membantu umat Islam, satu aja kamu membantu sesama, satu kali. Allah balas 70 kali lipat keperluan kamu di akhirat. Kamu kalau di dunia perlu, kamu bisa minta tolong sama tetangga, minta tolong sama teman. Nah kamu kalau di akhirat minta tolong sama kamu. Gak bisa teman kamu nolong kamu, saya gak bisa. Orang tua kamu nolong kamu, saya gak bisa di akhirat. Yang bisa nolong kamu di akhirat cuma siapa? Allah. Kalau kamu pengen dapat pertolongan Allah yang banyak, caranya gimana? Di dunia banyak nolong orang. Nah itu coba kuncinya. Seberapa banyak kamu nolong orang di dunia, tiap satu kali kamu nolong orang, dibalas 70 kali lipat oleh Allah di akhirat nanti. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberlakukan kita di akhirat sebagaimana kita di dunia memberlakukan tetangga kita atau sesama kita. Kalau kita jarang senyum sama orang, Allah nanti juga di akhirat juga begitu sama kita. Kalau kita murah senyum, rahmat, sayang kepada sesama, maka Allah di akhirat akan sayang, ramah sama kita. Sebagaimana perilaku kita kepada manusia di dunia, Allah akan memberlakukan kita seperti itu di akhirat nanti. Jadi Allah akan lihat bagaimana kita perilaku kita kepada manusia. Allah akan balas seperti itu di akhirat nanti. Pernah sepupu Nabi, sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Nabi yang luar biasa ini, Abdullah bin Abbas ini, yang di antara yang paling ahli Al-Quran, paling ahli ilmu tafsir, ilmu ta'wil, beliau. Suatu saat beliau lagi di masjid, lagi ibadah, berzikir, dengan ibadah yang bermacam-macam di masjid lah, macam-macam, baca Quran. Tiba-tiba di luar masjid ada orang yang minta tolong. Ada keperluan dia minta tolong. Beliau sahabat Nabi, sepupu Nabi, keluarga Nabi, paling ngerti tentang tafsir takwil, keluar dari masjid. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu keluar membantu orang itu. Orang-orang yang ada di masjid heran, ini ibadah-ibadah yang luar biasa daripada beliau. Ditinggalkan cuma bantu nolong orang itu. Padahal orang itu mungkin bisa ditolong sama orang lain yang di luar lah. Nggak perlu orang di dalam masjid. Tapi beliau sampai keluar masjid. Selesai beliau nolong orang itu, kembali ke masjid ditanya sama orang-orang yang ada di masjid. Wahai sahabat Nabi, sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kenapa engkau tinggalkan ibadah kamu yang luar biasa di masjid, padahal masih banyak orang yang di luar yang bisa nolong dia. Kenapa kamu sampai keluar, meninggalkan ibadah kamu yang ada di masjid keluar? Iktikaf kamu tinggalkan untuk menolong orang yang di luar. Beliau menjawab begini. Sami'tu sahibah hadzal qabr. Saya mendengarkan yang ada di dalam kuburan ini sambil nunjuk ke raudhah, ke kamar Sayyidah Aisyah. Kuburan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di Masjid Nabawi itu keadaannya itu. Bayangin iktikaf bukan di Masjid At-Taqwa ini, di Masjid Nabawi, bayangkan. Ditinggal baca Quran di Masjid Nabawi, iktikaf di Masjid Nabawi, zikir di Masjid Nabawi, ditinggal buat nolong orang. Beliau menjawab, kenapa saya tinggal semua ibadah saya di masjid untuk nolong orang di luar itu? Karena saya mendengarkan beliau yang ada di dalam kubur ini, Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin.
Barang siapa yang menolong saudaranya sesamanya, maka itu lebih afdol, lebih utama daripada iktikaf 10 tahun. Kuat ente iktikaf 10 tahun. Ente 1 jam aja duduk anteng baca Quran ini wabot. HP insya Allah khusyuk. Ente 1 jam aja duduk di masjid menghadap kiblat, berzikir, baca Quran aja. Itu anteng wis, alhamdulillah wis, masya Allah wis, 1 jam. Ini Nabi bilang, bukan 10 tahun lagi, lebih utama dari 10 tahun. Cuma bantu menolong satu keperluan umat Islam, satu til, si jedok. Itu lebih afdol kata Nabi daripada kamu iktikaf di masjid 10 tahun. Lebih afdol. Masjidnya Masjid Nabawi lagi. Masjidnya Masjid Nabawi lagi, apalagi Masjid At-Taqwa. Ya. Masjid Nabawi kok, apalagi At-Taqwa. Shallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW beliau bersabda, man aqradha dinaran ila ajalin, falahu bikulli yaumin sadaqah ila ajalih. Siapa orang yang ngutangi umat Islam yang lain, ngutangi. Ente ngutangi fulan misalnya, anak ngutangi fulan, nih kamu perlu tak utangi. Maka jatuh temponya misalnya setahun lagi. Tiap hari itu nilainya saya sedekah sebanyak utang itu. Utangnya 10 juta. Tiap hari saya kayak orang sedekah 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Berarti selama 366 hari ping 10 juta, piro? Bayangkan. Makanya sebagian ulama menyatakan ngutangi lebih afdal dari sedekah. Kenapa? Kalau sedekah itu belum tentu orang yang disodakoi lagi dalam keadaan darurat. Tapi kalau orang nyari utangan itu biasanya darurat. Nggak mungkin dia mau menghancurkan harga dirinya. Utang. Orang nih meh ngutang itu biasanya wis mentok biasanya. Maka dari sini Nabi menyatakan ngutangi pahalanya setiap harinya sampai jatuh tempo. Setiap sedekah. Luar biasa, bantu orang muslim pahalanya seperti itu. Dan Nabi SAW beliau juga pernah bersabda, tidak ada ibadah yang paling afdol setelah yang wajib-wajib itu. Sholat, puasa, zakat, tidak ada yang lebih afdol dari itu. Lebih apa? Idkhalus surur, menggembirakan hati orang lain. Nyenengkan hati orang lain. Nyenengkan hati, buat guyu orang lain. Buat senyum orang lain. Membuat orang lain itu tertawa, seneng. Itu pahalanya luar biasa. Makanya Nabi pernah menyampaikan, barang siapa yang membuat hati orang lain gembira, dari kegembiraan orang yang digembirakan itu Allah akan menciptakan malaikat. Malaikatnya akan mengistighfari orang yang tadi nyenengkan orang lain itu, sampai hari kiamat akan diistighfari orang itu. Enteng, ringan, tapi pahalanya luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Begitu. 70.000, bukan satu malaikat aja. Allah akan menciptakan dari kegembiraan itu 70.000 malaikat yang memintakan ampun kepada orang itu yang menyenangkan hati orang lain sampai hari kiamat. Luar biasa ini, 70.000. Ini tentang anak kecil, ini untuk anak kecil. Nabi SAW beliau pernah bersabda, Inna fil jannati daran. Sesungguhnya di surga itu ada satu istana. Istana ini yuqalu laha darul farah. Istana ini dinamakan istana darul farah, rumah kegembiraan. Istana kegembiraan. La yadkhuluha illa man farrahas sibyan. Tidak ada yang mendapatkan istana tersebut kecuali yang di dunianya suka menggembirakan hati anak kecil. Makanya Nabi itu kalau ketemu anak kecil,
Itu disapa sama Nabi, main sama Nabi, kadang main kuda-kudaan, unta-untaan gitu. Dan ulama-ulama salaf dulu itu kalau kemana-mana bawa permen atau bawa coklat. Anak kecil kasih permen, kasih coklat. Kenapa? Mereka pengen dapat istana ini. Lu ini istananya bukan buat siapa-siapa, bukan buat yang sholat ini, bukan. Bukan buat yang sedekah, bukan. Bukan buat yang apa? Yang bangun masjid, bukan. Bangun pondok, bukan. Ini cuma buat yang nyenengkan hati anak kecil, wes titik. Yang dapat cuma itu aja. Kalau kita bisa nyenengkan hati anak kecil, dapat istana itu nanti surga. Nah gitu. Jadi Islam ini isinya pokoknya nyeneng ke wong wes. Yang kecil, tetangga, orang lain, semuanya. Jangan sampai menyakiti orang lain. Makanya Nabi bersabda, al-muslim. Muslim sejati itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang mana orang lain itu merasa aman dari lisannya dan tangannya. Maksudnya apa? Enggak pernah orang lain terganggu dengan mulutnya. Enggak pernah orang lain terganggu dengan lisannya. Diambil haknya misalnya, enggak pernah. Lisan dan tangan dia merasa aman. Itu muslim yang sejati. Yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya ada hak-hak umat Islam ke muslim yang lain. Nih, sebelum saya tutup ya. Ini nanti ada pertanyaan atau saya yang tanya atau ente yang tanya? Oh, ente tanya. Bukan pertanyaan berarti. Oh, ngasih pertanyaan. Nah. Sambil disiapkan pertanyaan. Ini terakhir, hadis yang terakhir untuk bekal kita pulang ya. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi SAW beliau bersabda, ya, ada 5 hal hak umat Islam ke umat Islam yang lain sesama, ya. Hakul muslim alal muslim khamsun. Hak orang Islam ke orang Islam yang lain ada 5. Apa yang pertama? Raddus salam, menjawab salam. Makanya menjawab salam hukumnya wajib. Memulai salam hukumnya sunnah. Bayangkan, memulai salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Saya salam sama kalian tadi di awal. Ada yang tidak jawab, dosa. Kecuali diwakili sama yang lain. Kalau banyak begini bisa diwakili. Saya misalnya salam sama ini. Assalamualaikum. Nah, dia tidak jawab, dosa. Jadi menjawab salam hukumnya dosa. Kecuali di kamar mandi. Oh, di kamar mandi, Assalamualaikum. Misalnya. Tidak boleh dijawab. Tidak usah dijawab. Ya. Lagi sholat. Assalamualaikum. Tidak. Kecuali dalam udzur-udzur. Ya, tidak wajib jawab. Memang tidak ada udzur, wajib jawab. Wajib jawab. Menjawab salam. Tapi orang yang memulai salam itu kata Nabi bariun minal kibri. Orang yang memulai salam itu pahalanya luar biasa. Kenapa? Dia selamat dari kesombongan. Dan kadang-kadang orang itu nggak mau salam kalau nggak disalami dulu. Tak tunggu di sini, nyopo pondak. Kalau nyapa duluan tak sopo. Kalau nggak nyopo nggak tak sopo. Lah itu banyak yang kayak gitu. Yo teko. Ya, wongnya ya teko. Jadi menjawab salam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Jenguk orang sakit. Makanya makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Hambaku, kamu nih saya sakit
kok kamu nggak datang ke saya? Saya perlu, kok kamu nggak datang ke saya? Hambanya jawab, ya Allah, loh, bagaimana engkau Tuhan masa bisa sakit? Bagaimana engkau Tuhan, masa Tuhan bisa perlu terhadap sesuatu, terhadap makhluk? Dijawab oleh Allah, ketika ada hambaku yang sakit, maka aku ada di situ, maka kamu sama saja menjenguk aku. Ketika ada hambaku yang lagi memerlukan, butuh, maka aku ada di sisinya. Maka kalau kamu mau mendapati aku ada di sisinya. Gitu. Jadi kalau kita mau ketemu sama Allah, bersama terus sama Allah, datangi orang susah. Datangi orang sakit, Allah di situ. Allah bersama mereka. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang perlu, orang-orang yang butuh, Allah bersama mereka. Itu dalam hadis. Itu yang kedua, menjenguk orang sakit. Ya. Yang ketiga, wattiba'ul janaiz, ngelayat. Takziah, ngelayat. Ada yang sakit, ada yang meninggal, ngelayat. Ngelayat. Kemudian yang keempat, wa ijabatud da'wah. Kalau diundang datang. Jangan, alah diundang rak tau teko. Aku rak teko. Dibales. Jangan, balas-balasan itu enggak ada ujungnya nanti. Enggak ada ujungnya, jangan dibalas. Dia enggak datang ketika diundang, kamu diundang, datang, enggak ada masalah. Datang. Apalagi yang wajib, seperti walimatul urus, pernikahan, datang. Kalau enggak ada udzur syar'i, datang, wajib hukumnya. Karena ada walimah-walimah yang wajib dihadiri, diantaranya walimatul urus. Kemudian, yang terakhir, wa tashmitul atis. Ketika ada orang muslim yang bersin mengucap alhamdulillah, kamu ucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Nah ini hak yang kelima umat Islam. Ingat-ingat ya. Apa tadi yang pertama? Menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, takziah. Yang keempat, kalau diundang datang ya. Yang kelima, mendoakan ketika ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, baca yarhamukallah. Ini 5 hak umat Islam kepada umat Islam yang lain. Jangan sampai 5 hak ini kita tinggalkan, maka kita akan pincang nanti di akhirat. Hak manusianya nggak penuh. 5 ini laksanakan. Ya, saya kira itu mungkin sedikit singkat tentang bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat, insya Allah bermanfaat juga bagi kita semuanya, dan kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu hadis-hadis ayat Quran yang barusan kita baca, barusan kita dengarkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, jazakallah khair Habib atas ilmunya, luar biasa Masya Allah. Untuk kali ini ada sesi tanya jawab. Untuk yang akhwat mungkin nanti bisa ditulis di kertas, dan yang Iwan yang mau bertanya bisa angkat tangan. Assalamualaikum Habib, mohon izin bertanya. Jadi kan di tempat kerja saya ada mbah-mbah jualan makanan kecil langganan. Mbah-mbah di daerah Manyaran rutin itu kan jajanan seperti rempeyek kayak gitu. Nah, masalahnya kan kita beli setiap hari. Udah bosen, dikasih teman-teman udah bosen semua, dan akhirnya itu kadang nggak kemakan, jadinya mubazir. Nah itu kita gimana? Kan kita belinya juga gini, niatnya nolong, tapi kan nggak kemakan juga akhirnya. Nah itu gimana menyikapinya? Kan nggak harus kamu yang makan. Banyak orang yang perlu makan di luar kan banyak. Kasihkan mereka. Sama kayak ada dulu seorang habaib dari Surabaya. Sudah meninggal orangnya, sudah almarhum. Dia itu kalau kelihatan orang jualan di pinggir jalan, mbah-mbah, orang tua-tua itu atau orang yang sudah kelihatan capek banget, gak payu-payu, gak laku-laku itu dagangannya, sama dia diborong semua. Jualan apa misalnya tahu, atau jualan kacang itu,
kacang yang bungkusan itu diborong. Mbah, pinten niki mbah, sedanten semuanya berapa? Oh dibeli semuanya, sama dia nggak dimakan sendiri. Nanti dia pergi naik mobil di jalan dikasih orang lagi. Double-double malah. Nyeneng kayak wong kuwi, pulang mbah istirahat mbah. Kan nanti buat mbah-mbahnya itu istirahat. Nggak sampai sore, siang-siang panas sudah istirahat. Sudah nyenengkan hatinya mbah itu, udah pahala luar biasa 70.000 malaikat tadi itu. Ya kan? Terus kacangnya dia tuh dagangannya di pinggir jalan kamu kasihkan ke orang lain, sodako lagi ente. Double-double pahalanya. Ini caranya begitu, gak harus kamu yang makan. Jadi kasihkan lagi ke orang lain. Gitu. Gitu ya? Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bib, mau bertanya, ini kebetulan peristiwa yang pernah saya lihat Bib di masjid, itu waktu itu adalah sholat Jumat gitu kan. Sholat Jumat terus di beberapa di barisan saya tapi agak let 3 kalau enggak 4 itu ada orang yang batuk-batuk sampai muntah darah Bib. Terus akhirnya dia nggak bisa meneruskan sholat. Terus memang ada orang yang membatalkan sholat karena untuk membantu orang itu. Tapi ketika sudah selesai sholat saya mendengarkan ada orang lagi yang menyalahkan. Kenapa kok kamu lebih mengutamakan membantu orang daripada sholat mula? Itu sebenarnya kalau menurut Habib bagaimana? Begini, di situ kita bisa mempertimbangkan apakah orang itu darurat harus dapat bantuan saat itu juga. Kalau memang harus dapat bantuan saat itu juga, darurat, bantu. Tapi kalau tidak darurat saat itu juga, lanjutkan dan persingkat sholatnya. Karena Nabi dulu itu dari sifat sayangnya Nabi. Nabi kalau sholat dengar anak kecil nangis saja. Nggak usah muntah darah lagi. Anak kecil nangis saja. Kan wajar namanya anak kecil nangis. Itu Nabi mempercepat sholatnya. Kenapa? Kasihan. Itu dari sayangnya sifat rahmatnya Nabi SAW. Dipercepat sholatnya. Kenapa? Kasihan anaknya itu. Mungkin nunggu ibunya lagi sholat, nunggu bapaknya lagi sholat itu. Dipercepat sama Nabi. Nah apalagi yang seperti ini, percepat sholatnya. Jadi jangan tambah disuek-suek no sholatnya. Ini lagi sholat. Tapi ini ada keperluan yang lain. Jadi di situ kita bisa mempertimbangkan bagaimana ini keadaan dia yang seperti ini bagaimana. Daruratkah atau bisa ditunda sebentar, dipersingkat sholatnya. Gitu. Jangan gegabah. Karena urusan sholat juga. Ya. Saya kira itu. Ada lagi? Bib, ada beberapa pertanyaan dari jamaah Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib Muhammad, saya ingin bertanya terkait keikhlasan hati dalam bersedekah atau membantu orang lain. Bagaimana agar hati merasa los tanpa ada ganjalan apa-apa, tanpa mengharap imbalan balik dari manusia. Nah, dulu itu para sahabat kalau sodakoh sama orang miskin didoain, dikasih lagi. Doain lagi, dikasih lagi. Jangan sampai dibales budi. Kalau kita kan, amin, amin mbah, amin. Pandungannya mbah nggih. Udah selesai rampung, pahalamu ya sampai situ tok. Didoain mbah itu. Tapi jangan berharap imbalan itu sampai para sahabat sampai kayak gitu. Kalau didoain, kasih lagi. Juga gimana? Kasih lagi. Jangan sampai dia doain. Kenapa? Dibalasnya di dunia. Saya pengen balasannya di akhirat aja. Di dunia dibalas sama mbah ini, sama bapak-bapak ini, yang orang yang dikasih ini. Begitu. Jadi padahal doa loh itu. Itu yang tanya itu. Padahal itu doa loh. Balas budi doa. Lah apalagi minta balas budi yang lain. Lawang balas budinya doa tanpa kita minta aja loh. Itu dianjurkan untuk dikasih lagi. Biar apa? Biar belum dibalas budinya sehingga di akhirat dibalasnya bukan di dunia. Apalagi kamu mengharap imbalan atau balas budi berupa hal yang lain, apalagi yang sifatnya duniawi. Nah, apalagi jangan. Nah, caranya bagaimana? Semua itu di awal dengan cara melawan hawa nafsu. Gak bisa. Kalau langsung jreng atau celing enggak bisa, sulapan enggak bisa. Kita beramal, sholat kok berat ya tahajud ya. Memang pertama harus maksa. Saya sholat 5 waktu kok berat ya, harus maksa. Pertama tuh harus maksa dulu. Anak, bayi, setelah dari ASI mau disapih, rewel. Tapi mau enggak mau harus
apa ya, harus ngalamin yang namanya rewelnya anak ini. Kenapa? Ya biar asinya berhenti. Kalau enggak dituruti terus, ya asi terus. Begitu ibaratnya. Nafsu itu begitu. Kayak bayi yang lagi disapih itu. Kamu sholat 5 waktu berat, lawan. Lawan lagi rewel ini nafsunya kamu, lawan. Sapih terus begitu. Sholat tahajud, rewel, sapih begitu. Sodakoh, abot, eman-eman, ojo rewel. Ya, gitu. Toke, gas, gitu. Jangan rewel, begitu pokoknya. Seperti bayi yang lagi disapih. Nah itu kata Imam Busiri dalam Burdah. Wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yang fatimi. Jadi begitu. Dilawan, harus dilawan. Harus maksa. Memang di awal harus maksa. Sama kayak gitu. Tidak bisa, paksa. Paksa. Eman-eman, paksa. Riak. Justru meninggalkan amal karena riak, itu riak. Sahabat Nabi yang bilang itu. Duh, saya ini kalau sholat berjamaah di masjid takut riak. Di rumah aja ah. Nah, itu riak itu. Itu riak itu, lebih parah dari riak itu. Akhirnya sholat yang masjid gue. Itu lebih parah dari riak. Saya ini kalau sodakoh nanti malah riak. Tak tabung gue wis. Ya, itu bukan solusi itu. Bukan solusi itu. Jadi kamu paksa sodakoh biar apa? Kamu bisa jadi orang yang ikhlas. Gitu. Paksa kamu sholat di masjid biar ahli masjid, cinta masjid bisa ikhlas sholat di masjid. Gitu. Ada lagi? Dewi. Satu, jenis walimah apa saja yang wajib didatangi jika mendapat undangan? Yang kedua, bagaimana jika candaan berlebihan, maksud hati ingin menyenangkan hati orang lain namun malah menyakiti? Pertama, walimah yang wajib dihadiri adalah walimatul urs. Nabi yang menyampaikan dalam hadis, kalau kalian diundang dalam pernikahan wajib datang. Wajib datang, kecuali kalau ada udzur syar'i, nggak bisa. Contoh luar kota jauh, nggak punya uang bensin, nggak ada kendaraan, nggak punya uang buat ongkos misalnya, atau lagi sakit, atau lagi nemenin orang tua, misalnya, maka itu udzur syar'i yang mana diperbolehkan untuk tidak menghadiri walimatul urus. Tapi kalau walimah yang lainnya sunnah. Contoh walimah akikoh sunnah, walimah khitan sunnah, walimah misalnya lamaran sunnah ya. Apalagi walimah syukuran pindahan rumah ya dianjurkan. Itu kayaknya selainnya urus hukumnya sunnah dianjurkan. Tapi walimah yang wajib didatangi, undang-undang makan yang wajib didatangi adalah undang-undang makan apa? Pernikahan. Urus, walimatul urus. Kemudian yang kedua, begini, kamu kalau mau menyenangkan hati orang lain, juga kamu lihat orang itu pelajari dulu, orang itu tuh senengnya apa? Yang sekiranya kamu orang itu tuh seneng. Jangan kamu salah langkah, malah jadinya kebalik. Orang itu gak seneng. Ada orang gak seneng seafood. Kayak Ana misalnya. Ada orang ngundang Ana. Gak dipelajari dulu. Habib Muhammad ini senengnya mangan apa? Wes pokoknya asal toko seafood. Kakap, gurame, lobster, apa macam-macam. Saya datang di situ, akhirnya apa? Orang mangan. Gak seneng kok. Gak makan akhirnya. Ya kan? Ya walaupun saya berusaha gak gelo. Tapi ya awakmu iso gelo. Karena apa? Wis tuku larang-larang kok ora dipangan, kan begitu. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, kalau kamu mau nyenengkan hati orang lain itu juga ada triknya. Ya tadi itu. Dilihat dulu, ini senangnya apa nih? Minumannya senangnya apa? Makanannya senangnya apa? Jadi sedikit nggak keluar biaya banyak, tapi dia makannya lahap, seneng. Nah, kayak gitu. Aku mbok kei lodeh karo tempe sama lobster, gurameh, kakap. Saya makan lodehnya. Kenapa? Lu aku senengi lodeh, rak seneng gurameh kok. Kan begitu. Nek awakmu mungkin seneng gurame. Ya gitu kan. Lu saya enggak seneng kok. Saya senengi lodeh mbok kei sak piring lodeh, tempe, kerupuk, sambel. Saya lebih seneng itu daripada ono lobster, kakap, gurameh, bandeng. Ini enggak tak pangan semua itu. Kenapa? Enggak seneng. Kan begitu kan? Enggak seneng. Ya, jadi apa namanya? Mengena begitu ya. Menyenangkannya itu mengena. Dulu pernah juga ada begini. Ada seorang habaib.
zaman dahulu. Namanya Habib Abu Bakar Al-Idrus, Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni. Habib Abu Bakar Al-Idrus ini pernah menjamu seorang ulama besar. Ulama top di zaman itu. Ulamanya satu orang, satu. Datang ke rumahnya. Beliau nyembelih kambing 100. Orang satu nyembelih kambing 100. Sekarang kan kurban, nyembelih 1, ya toh? Ini bukan kurban ini. Ini menghormati tamu ulama ini. Nyembelih 100 kambing. Kira-kira habis itu? Udah mungkin habis. Nyambung pertanyaanmu mau. Paham ya? Nyambung pertanyaanmu mau. Yang tadi beli banyak akhirnya takut mubadzir. Rungokno. Saya teringat cerita ini. Ceritanya sering saya ulang-ulangi tapi saya tidak bosan cerita ini. Satu ulama ini disembelihkan 100 kambing. Ulama ini heran. Iki ngarepe ono 100 das wedhus. 100 ini. 100 kambing. Kambing guling, tongseng, macam-macam dah masakan kambing ini. Heran. Ini saya sendirian. Mangan sak menake rak bakal entek. Batin, tak berani. Habib Abu Bakar ini wali besar. Wali kutub, batin. Tapi wali di batin ini tetap ngerti. Batin, ini mubadzir ini. Nyugui saya kok nyugui saya tok satu orang kok sampai 100 kambing. Langsung beliau bilang, repot ya. Saya ini menghormati ilmunya, bukan orangnya. Saya ini menghormati ilmunya, bukan orangnya. Saya hormati ilmunya 100 kambing kok dibilang mubadzir. Itu belum ngomong, itu batin tok ngomong ngono ya. Kaget ya. Jadi beliau ternyata menghormati ilmunya. Ini tidak ada kata mubadzir. Nah, nanti kalau beliau sudah pulang ulama itu, kan bisa dibagikan orang 5 kampung, 2 kampung, 2 desa, bisa nggak? Bisa, bagi-bagi tetangga semua bisa. Barokahnya ulama. Ta'amul karim dawa, kata Nabi. Makanannya orang yang dermawan, orang yang mulia itu obat. Jadi ente kalau bertamu jangan ke rumah orang pelit. Penyakit. Tapi kalau bertamu ke tempatnya orang yang dermawan, kenapa? Obat itu. Jadi begitu. Jadi nggak ada kata mubadzir untuk sedekah. Nggak ada kata mubadzir berlebih-lebihan dalam sedekah, nggak ada. Sedekah mubadzir itu ora. Ya. Infak mubadzir nggak ada, infak tidak ada mubadzirnya. Wakaf mubadzir nggak ada, banyak-banyaknya. Yang mubadzir itu kalau kamu buat pribadi berlebih-lebihan emas, perak atau HP atau apa gitu, berlebih-lebihan HP 5, itu mubadzir itu. Ya. Jadi saya kira itu mau maghrib dah ya. Cukup ya? Enggak. Masih ada 2 Bib. Loh lah ini jam 5 lebih. Enggak apa-apa. Ini acaranya sampai jam berapa? Udah mau selesai? Doa. Iya. Loh tergantung wis takon gelo apa ora wi. Nek takon ngerteni ora gelo. Jam 5 nih. 5 lebih 11. Mau maghrib. 2 iku dawa ora jawabane kuwi. Aku nek jawab rek iso singkat. Dawa. Wah, bocone tok wis pirang menit nih. Curhat itu, panjang. Ya saya kira mudah-mudahan pertemuan kita walaupun singkat insya Allah di sore hari ini mendatangkan manfaat dan kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lain dan mudah-mudahan kita pulang dari sini bisa membawa bekal, kita bisa menjadi manusia yang mengkompliti, menyempurnakan 2 hal yang tadi inti dari pengajian sore hari ini yaitu apa? Menjalin hubungan dengan Allah yang istilahnya hablum minallah dan juga yang kedua menjalin hubungan dengan manusia yaitu istilahnya adalah hablum minan nas. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.